Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Wawas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini ada berita yang menggegerkan jagat maya. Mungkin tidak banyak orang yang sadar, tidak banyak orang yang memahami apa yang terjadi belakangan ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Nah, kali ini karena ada berita yang menghebohkan, saya akan membahas tentang kisruh keributan yang terjadi di kota Pati, Jawa Tengah. Ini berawal dari sebuah kebijakan. Tentu kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dalam situasi yang saat sekarang ini sedang sulit. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik atau rakyat kecil. Dan ini berawal dari Pati, sebuah kota yang ada di Jawa Tengah, dan kota ini dekat ke Jawa Timur, Kabupaten Pati. Terjadi huru-hara, terjadi konflik antara bupati dan masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah kebijakan yang tidak bijaksana. Pajak naik 250%. Memang ini sudah diklarifikasi oleh Bapak Bupati, yaitu Bapak Sudewo, bahwasanya tidak semua. Namun sangat disayangkan, klarifikasi tersebut tidak lengkap, tidak bisa dicerna dengan pikiran, akal orang awam. Yang dimaksud tidak semua itu apa? Kategorinya seperti apa dan mekanismenya bagaimana? Ini tidak jelas. Kenaikan pajak akan digunakan untuk pembangunan. Kalau kita mau membangun suatu daerah atau suatu negara, bermodalkan menaikkan pajak dan mencekik masyarakat kecil, ini pekerjaan yang sangat mudah. Kita nggak perlu atau nggak butuh bupati yang notabene saat pemilu mengeluarkan anggaran yang sangat besar dari negara. Nggak butuh. Kalau hanya meminta sumbangan kepada rakyat,
nggak butuh pimpinan. Untuk apa pimpinan? Toh pimpinan tersebut tidak punya akal dan pikiran, tidak punya ide-ide kreatif bagaimana mencari dana atau uang untuk membangun di suatu tempat tersebut. Kalau hanya menaikkan pajak, ini mudah teman-teman. Panjenengan pun bisa. Jadi bupati, naikkan pajak. Mudah. Tapi tidak semua orang mampu untuk membayar pajak tersebut. Karena apa? Karena perekonomian sekarang ini sedang sulit. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah yang akan membantu Palestina dibawa ke Pulau Batam di kota saya ini, akan diobati di sana. Ya semoga saja tidak menjadikan atau menambah persoalan di bangsa kita ini. Ya, mereka berperang, terluka secara fisik dan psikologis, dibantu oleh negara, mau diobati di Pulau Galang yang ada di kota Batam. Ini pemerintah pusat. Apakah ini sudah menjadi pertimbangan yang masak? Mengobati, merawat, ya, memberikan makanan, menghidupi mereka. Coba teman-teman pikirkan, banyak sekali rakyat kita yang masih hidup di bawah kemiskinan. Susah. Apakah ini kebijakan yang bijaksana? Sudah tentu tidak. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sudewo, Bupati Kota Pati. Akhirnya terjadi keributan yang luar biasa, karena memang dari ucapannya kalau kita cermati ini nantang. Jangankan 5.000, 50.000 pun silahkan, saya tidak gentar. Wah, ini adalah jumawah namanya. Ya. Kalau kita lihat, kita telisik bagaimana sih kehidupan Bapak Sudewo dari saat masih kecil. Di sini terawangan saya yang bekerja. Di usia 12 tahun, Bapak Sudewo ini memang menghadapi masalah yang sulit, kehidupannya berat. Terlihat auranya sangat negatif. Ini menjadikan Bapak Sudewo ini sulit dan kesusahan di usia 12 tahun. Ya, mungkin orang tuanya kurang beruntung karena usianya beliau ini masih kecil, usia 12 tahun. Namun beranjak usia kurang lebih 17 atau 18 tahun, aura energi yang tadinya gelap gulita di usia 12 muncul di sini. Ada cahaya, namun cahaya itu kecil, dan cahaya kecil ini berlangsung cukup panjang sampai usia kurang lebih 28 tahun. Baru cahayanya naik dari usia 18 tahun ini. Di usia 28 tahun ini naik dan kemudian Bapak Sudewo, Bupati Pati ini meraih kesuksesan dan kejayaan di usia kurang lebih 30 atau 31 tahun. Beliau menjadi orang yang sukses, kaya raya dan banyak harta di usia 30 atau 31 tahun. Nanti kalau Pak Sudewo nonton video ini, tinggal dicocokin. Ini berdasarkan analisa dan terawangan saya. Selanjutnya, Bapak Sudewo yang meraih sukses dan kekayaan di usia kurang lebih 30 atau 31 tahun ini semakin lama semakin mengecil aura energinya. Mengecil dan sampai usia kurang lebih 36 tahun ini terus mengecil dan terus mengecil hingga usia Bapak Sudewo Bupati Pati ini kurang lebih 42 atau 43 tahun aura energi itu jadi gelap. Ini menunjukkan bahwa Bapak Sudewo mengalami masalah yang sangat berat. Apa masalahnya? Bisa jadi masalah ekonomi, masalah hubungan dalam keluarga, atau masalah kesehatan. Itulah problem yang dihadapi oleh manusia.
Yang jelas pikiran Bapak Sudewo ini sangat berat di usia kurang lebih 42 atau 43 tahun estimasinya. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Sudewo ini seorang pekerja keras dan sosoknya juga keras. Sosok yang memiliki pandangan hidup, keyakinan yang sangat luar biasa kepada dirinya. Ya. Jadi ada energi yang sangat kuat ini terpatri di dalam dirinya. Sosok ini adalah sosok pejuang yang tidak mau menyerah dan mengalah apapun keadaannya. Dan Bapak Sudewo ini rela berbuat apa saja, ya, asal keinginannya bisa tercapai dan terwujud. Terbukti bahwa beliau di tahun 2009 sampai 2013 menjadi anggota DPR yang pertama. Kemudian di tahun 2019 sampai tahun 2024 juga menjadi DPR dan mencalonkan diri menjadi bupati di Kota Pati. Dan akhirnya terpilih. Beliau duduk di kursi Kadipaten Pati. Nah, ini bupati. Kalau zaman dulu Kadipaten. Gitu ya. Nah, saat ini usia Bapak Sudewo ini 57 tahun. Secara aura energi ini cukup besar. Bahkan aura energi yang dimiliki oleh Bapak Sudewo ini akan naik. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat Kitrung Pamungkas dimanapun panjenengan berada, ya, yang demo-demo, yang geger di Kota Pati ini, kita saksikan bersama hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2025. Ya. Seluruh rakyat Pati ya jangan merasa kecewa, jangan merasa istilahnya lemah. Kenapa? Karena kalau saya lihat aura energi yang dimiliki oleh Bapak Sudewo ini masih sangat kuat. Jadi rasanya sangat berat apabila Bapak Sudewo ini mau dilengserkan atau diturunkan dari tapuk pemerintahan Kota Pati. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Bapak Sudewo, pertama menaikkan PBB 250%, ini sudah dibatalkan. Jadi tidak ada lagi istilahnya kesalahan atau suatu hal yang boleh dibilang merugikan masyarakat. Dan menurut versi dari Bapak Sudewo, pajak tersebut akan digunakan untuk percepatan pembangunan jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mikir cerdas, ya, kita bisa saja mencari investor tanpa kita harus menaikkan pajak yang tinggi. Namun hal itu sudah terjadi. Dan hari ini demo meledak, terjadi kerusuhan, dan akhirnya kita lihat bersama, ya, sang pendemo masuk ke kantor DPR dan akan dilakukan hak angket atau apa namanya. Bagaimana nanti keputusannya? Kalau menurut terawangan saya, prediksi saya, ramalan saya, aura energi yang dimiliki oleh Bapak Sudewo ini sangat besar dan sangat kuat, sehingga akan sulit untuk melengserkan kedudukan Bapak Sudewo dari tapuk pemerintahan Bupati Kota Pati. Kenapa demikian? Banyak hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, ya, terutama daerah Jawa Tengah sampai ke pusat. Kalau masalah ini terjadi dan lengserlah Bapak Sudewo ini bisa memicu daerah-daerah lain akan bergejolak seperti ini. Maka dari itu,
secara logika ini saya sampaikan, ini tidak akan bisa dilengsarkan, ya. Karena apa? Karena yang terjadi hanya kata-kata. Ya memang kata-kata itu menyakiti hati rakyat, melukai hati rakyat, menantang. Namun sekali lagi, aura energi dan kepentingan berbangsa dan bernegara inilah yang mengakibatkan Bapak Sudewo ini sulit untuk dilengsarkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.